Pemirsa, bagaimana memastikan data tunggal bisa mendukung penyaluran bantuan sosial atau bansos tepat sasaran dan bagaimana bansos yang sudah sempat disalurkan kepada yang tidak tepat? Apakah ini pemborosan? Kita akan membahasnya bersama dengan Dedek Prayudi, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat siang, Mas Uki. Selamat siang, Mbak Eva. Selamat siang, penonton Metro TV. Ya, Mas Uki, 1,9 juta keluarga penerima manfaat dihapus dari data tunggal karena setelah divalidasi tidak layak untuk menerima bansos. Nah, apa kemudian indikator layak dan tidak layak ini, Mas Uki? Ya, mereka yang hidup ya dengan tingkat ekonomi tertentu itulah yang dikatakan layak. Ya, tingkat ekonomi tertentu yang dimaksud ini bergantung kepada programnya. Karena bansos itu kan ada yang menerima BLT, ya. Program BLT ini berarti kita berbicara soal keluarga yang di bawah garis kemiskinan, misalnya seperti itu ya. Atau mereka yang ikut di program PKH, program Keluarga Harapan. Ini mereka-mereka yang di bawah garis kemiskinan sudah pasti, juga mereka-mereka yang di kelompok rentan. Dan juga lain-lain. Sebenarnya ada beberapa kategori, tapi ini tidak hanya soal bansos. Jadi DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi ini membantu sekali untuk banyak hal. Jadi tadi kita sudah bicara bansos, belum lagi kita bicara Jamsos, jaminan sosial. Karena kan kita ada Kartu Indonesia Sehat. Kita ada Kartu Indonesia Pintar, misalnya seperti itu. Nah, selama ini Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar ini tidak menggunakan DTSN, yang dimana ini juga menyebabkan banyak sekali exclusion dan inclusion errornya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Menggunakan cara lama, ya, saya menggunakan menjelaskan yang cara lama dulu ya. Menggunakan cara lama, pertama, data di lapangan yang diambil itu tidak dilakukan oleh profesional, melainkan dilakukan oleh tokoh setempat, tokoh lokal, kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa menimbulkan bias, misalnya bias kedekatan sosial. Mereka-mereka yang dekat itulah yang didahulukan, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya, kalau misalnya saya adalah orang yang mengumpulkan data, terus habis itu mertua saya telepon, oh mama juga mau, ibu juga mau. Nah, nanti si ibunya teman-temannya juga dengar, lalu teman-temannya juga nitip. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi. Jadi sebelumnya kita sering menemukan ya bahwa mereka-mereka yang punya motor 3 misalnya di kampung-kampung, atau yang bahkan punya mobil ya di kampung. Nah, ini masih menerima bansos, masih menerima Kartu Indonesia Sehat. Sementara mereka-mereka yang betul-betul katakanlah di bawah garis kemiskinan, terus hidupnya terisolasi, ini tidak terdaftar. Apalagi kalau misalnya katakanlah pergaulan sosialnya itu tidak terlalu baik ya karena terlalu miskin, ini besar sekali kemungkinan orang tersebut tidak terdaftar. Nah, inilah dia kelemahan dari data yang lama. Plus ada lagi data yang lama itu diupdate-nya setahun itu cuma sekali. Setahun itu cuma sekali. Jadi kalau menggunakan data yang lama, orang yang sudah meninggal, katakanlah begitu ya, ini tetap menerima bantuan nih sampai dengan diupdate, dan itu terjadi bisa sampai dengan 1 tahun lamanya gitu. Baik. Atau orang yang butuh ya, hari ini dia katakanlah jatuh miskin gitu ya, kemudian dia butuh, ini dia harus nunggu setahun nih, bisa jadi gitu. Nah, inilah dia yang lama. Nah, yang sekarang pencacahan data, pencacahan di lapangan dilakukan oleh pihak profesional, yaitu Badan Pusat Statistik. Jadi kita sudah sama-sama dengar ya bahwa BPS inilah yang menjadi pionir untuk DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan pemutakhiran datanya itu dalam setahun dilakukan 3 kali. Baik. Jadi Indonesia dalam hal ini sudah melakukan progres ya di dalam pendataan kemiskinan, profil kemiskinan nasional, sampai by name by address, dan itu diupdate 3 tahun sekali. Jadi kalau dulu ya di samping datanya sporadis ya, setiap kementerian ada data gitu ya. Lalu juga datanya itu juga dilakukan atau diambil oleh yang bukan profesional. Lalu juga diupdate-nya setahun sekali. Nah, ini sekarang setiap kementerian ya yang terkait dengan sosial ekonomi menggunakan DTSN. Setiap kementerian ini terkait dengan sosial ekonomi menggunakan DTSN. Lalu yang kedua, datanya itu diupdate 3 bulan sekali dan dilakukan oleh profesional seperti BPS tadi. Demikian, Mbak Eva.
Oke, data tunggal DTSEN, kemudian tadi juga update data menjadi kunci ya. Kita akan simak juga bagaimana kemudian bansos yang sudah sempat disalurkan tapi penerimanya bukan yang berhak. Nah, sebelum dijawab kita akan simak statement dari Indonesia Budget Center berikut ini ya, Mas Uki. Upaya pemerintah memperbaiki ya data sosial ekonomi nasional, tentu saja ini sesuatu yang harus kita apresiasi. Dan kita berharap bahwa proses ini berlangsung secara transparan dan partisipatif. Selama ini memang problem utama dari efektivitas dana bantuan sosial adalah di data itu sendiri, di mana data penerima bantuan sosial itu justru banyak terjadi inclusion error. Masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan atau masuk dalam kategori penerima bantuan justru menerima bantuan itu. Nah, sehingga ini berdampak pada pemborosan fiskal atau pemborosan anggaran dan nilainya ini cukup besar ya, sampai di atas 10 triliun. Ya, jadi Mas Uki, menurut peneliti senior Indonesia Budget Center, penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran merupakan pemborosan anggaran negara. Apa kemudian respon pemerintah soal hal ini? Dan tadi juga disampaikan selain data tunggal, apalagi nih Mas Uki upaya perbaikan untuk menutup celah pemborosan anggaran itu? Ya, banyak sekali. Tapi kalau misalnya kita berbicara terkait satu data ya, sosial ekonomi nasional, ini sudah menjadi perintah presiden semenjak presiden baru saja dilantik, gitu. Jadi Presiden Prabowo bahkan sebelum dilantik sudah mengetahui bahwa permasalahan dari penyaluran bantuan, sosialisasi program, penerima manfaat program maupun kebijakan-kebijakan yang pro rakyat itu kerap kali ketidak tepat sasaranan atau datanya itu tidak terlalu akurat seperti itu, dan tentu saja ini merupakan pemborosan. Kita sama-sama tahu ya, bansos itu sudah dianggarkan dengan uang rakyat itu sebesar 70 sekian triliun. 70 sekian triliun itu besar sekali. Kalau kita gabung dengan Jamsos, jaminan sosial, maka kita memakai uang rakyat sebesar 114 triliun rupiah di APBN. Tentu saja uang rakyat ini harus dipertanggungjawabkan bahwa uang tersebut tepat sasaran, uang tersebut berdampak, uang tersebut tidak disalahgunakan oleh siapapun, gitu. Nah, terkait dengan efisiensi, tentu saja kita sama-sama tahu ya bahwa Presiden nggak main-main terkait dengan efisiensi. Kalau kawan-kawan menyaksikan setiap Presiden Prabowo pidato, itu muaranya cuma 3 biasanya. Yang pertama adalah pemerintahan yang bersih dari korupsi dan pemerintahan yang efisien. Lalu yang kedua, pemerintahan yang membawa kesejahteraan kepada rakyatnya. Lalu yang ketiga, pemerintahan yang membawa kemandirian bangsa. Nah, terkait dengan efisiensi, ini adalah poin yang pertama selalu ditekankan oleh Presiden. Jadi kami di pemerintah pusat juga sudah mengencangkan ikat pinggang nih, gitu, dengan adanya program efisiensi melalui Perpres nomor 1 tahun 2025 kemarin. Jadi setiap kementerian itu yang namanya anggaran-anggaran ke hotel-hotel, FGD, seremoni-seremoni itu dipotong, dan kita berhasil menghemat sekitar 300-an triliun. Dan tentu saja hal ini nggak akan berhenti di sini terkait dengan efisiensi. Pemberantasan korupsi ini, kalau misalnya kawan-kawan lihat berita dan lain-lain, memang sedang masif-masifnya ya korupsi itu kita berantas melalui alat penegak hukum, dan Presiden Prabowo dalam hal ini ya menjadi garda terdepan di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Demikian, Mbak Eva. Baik, terima kasih Mas Dede Prayudi, juru bicara atau jubir kantor komunikasi kepresidenan PCO, sudah bergabung bersama kami di Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.